Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya sebagai perwakilan kelompok 10 akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Sebelum melakukan presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, Apisia Dibna Amanda dengan NIM 202001508. Yang kedua, Dina Putri Wulandari dengan NIM 20200015102. Yang ketiga, saya sendiri Rezan Azmi dengan NIM 20200015092. Yang keempat, Maria Roswita Seran dengan NIM 20200015107. Untuk materi yang akan dibahas yaitu 1. Dampak pandemi dikaji dari ilmu psikologi. Yang kedua, dampak pandemi dikaji dari ilmu sosiologi. Yang ketiga, dampak pandemi dikaji dari ilmu ekonomi. Dan yang terakhir, solusi dampak pandemi yang dikaji dari ilmu sosial. Materi pertama yaitu dampak pandemi dikaji dari ilmu psikologi. Dalam perspektif psikologi, ada istilah psikologi epidemi atau epidemik psikologi dan psikologi pandemi atau pandemik psikologi. Kedua istilah tersebut relatif sama, hanya dibedakan pada tingkat luas penyebaran pengaruh penyakit secara psikologis berdasarkan tingkat kecepatan dan luasnya penyebaran. Karakteristik penyebaran penyakit disertai kemajuan teknologi dan informasi atau internet dan media sosial. Penyebaran COVID-19 secara psikologi begitu cepat dan masif sehingga perubahan dari epidemi ke pandemi relatif singkat. Kecepatan penyebaran dan luas wilayah terdampak menjadi dasar dalam membentuk kedua istilah tersebut. Menurut Strong tahun 1990, epidemik psikologi yang mengacu pada dua hal makna epidemik penyakit atau fisik yang berfokus pada penyebaran penyakit dan epidemik natur, termasuk psikologi atau psikis. Menurutnya, ada 3 tipe psikologi epidemi, yaitu epidemi ketakutan atau penyebar ketakutan dan kecurigaan kepada banyak orang. Yang kedua, epidemi penjelasan dan moralitas, yaitu berkaitan dengan kebutuhan informasi mengenai penjelasan tentang apa, kenapa, dan bagaimana penyakit terjadi, serta memahami penyakit dari perspektif moral. Dan yang terakhir, epidemi aksi, yaitu terkait dengan perubahan perilaku masyarakat secara masif, baik individual maupun kelompok atau komunitas dalam menghadapi epidemi penyakit. Sementara, menurut Taylor tahun 2019, dalam bukunya The Pandemic of Psychology menjelaskan bagaimana pandemi penyakit mempengaruhi psikologi orang secara luas dan masif, mulai dari cara berpikir, dalam memahami informasi tentang sakit dan sehat, perubahan emosi, yaitu takut, cemas, khawatir, dan perilaku sosial menghindari stigmatisasi perilaku sehat. Selain itu, pandemi psikologi menimbulkan prasangka dan diskriminasi outgroup yang berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Misalkan penamaan virus corona dengan sebutan virus Wuhan atau virus Cina pada saat awal wabah telah menimbulkan prasangka kebencian dan diskriminasi terhadap warga Cina di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Ada 3 elemen dalam pandemik, yaitu 1. Elemen yang menyebabkan infeksi atau virus bakteri, yang kedua host atau manusia yang berkaitan dengan faktor psikologis dan mengatasi ancaman penyakit tersebut, dan yang ketiga lingkungan sosial dan fisik yang membantu manusia menghadapi pandemi. Materi yang kedua yaitu dampak pandemi dikaji dari ilmu sosiologi. Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya warga Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya kabar kasus virus corona yang telah berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan pada virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing. Materi yang ketiga yaitu dampak pandemi dikaji dari ilmu ekonomi. Pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia. Akibat dari pandemi COVID-19 tidak hanya terlihat dalam aspek kesehatan, tetapi juga dalam aspek ekonomi.
dan pandemi COVID-19 mengubah pola produksi dan konsumsi manusia, sehingga perekonomian di dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketika COVID-19 mulai meluas di Tiongkok, negara-negara di dunia merespon dengan berbagai tindakan sebagai bentuk mitigasi terhadap pandemi COVID-19. Materi yang keempat yaitu solusi dampak pandemi yang dikaji dari ilmu sosial. Solusi yang dapat diambil dalam upaya pemutusan mata rantai pandemik adalah dengan melihat fenomena mobilitas penduduk seperti yang telah kita ketahui bersama. Masih banyak masyarakat yang sering beraktivitas di luar rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Sementara di sisi lain, pemerintah juga masih kurang tegas dalam memfasilitaskan hal tersebut, baik dalam segi inkonsistensi peraturan dan implementasi di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.